Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Darman Ramadan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum presentasi dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi figurasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kelas Psikologi Sastra. Baik, untuk agenda pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Dian Manila. Perkenalkan, nama saya Jata Tularil. Saya Rahmi Hayati. Nama saya Inayah Wulandari. Nama saya Tiara Nurfatina. baik untuk agenda yang kedua, yaitu penyampaian materi. Menggunakan mimpi sebagai salah satu metode untuk menangani gangguan psikologis kliennya, yang disebut analisis mimpi. Metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkap pesan bawah sadar atau permasalahan terpendam, baik berupa hasrat, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan yang tidak disadari karena ditekan oleh seseorang. Analisis mimpi ini dimaksudkan untuk memberi jalan dalam mempermudah analisis psikologis terhadap neurosis. Kemudian, Freud teori juga menyatakan bahwa mimpi membawa pesan. Alam bawah sadar tidak berkomunikasi dengan kata-kata, melainkan dengan simbol dan emosi melalui mimpi. Beberapa mimpi memiliki pesan dan penafsiran yang jelas jika dilihat dari pengalaman pribadi individu yang bermimpi. Mengenai hubungan mimpi dengan alam sadar, Freud berpendapat bahwa apapun yang ditawarkan oleh mimpi, individu mendapat materinya dari alam nyata. Selanjutnya, interpretasi mimpi Freud tidak selalu empiris dan kontroversial, tapi terbukti teori ini masih sangat populer. Oleh karenanya, tulisan ini tidak bermaksud untuk menonjolkan kelebihan satu tokoh di antaranya, namun lebih menekankan pada titik temu sekaligus perbedaannya untuk mencari sinergi bagi lahirnya sebuah teori tentang mimpi yang lebih utuh untuk pengembangan psikoterapi di masa mendatang. Pada dasarnya, hakikat mimpi bagi psikoanalisis hanyalah sebentuk pemenuhan keinginan terlarang semata yang dikatakan oleh Freud, yaitu bahwa dengan mimpi seseorang secara tak sadar berusaha memenuhi hasrat dan menghilangkan ketegangan dengan menciptakan gambaran tentang tujuan yang diinginkan. Karena di alam nyata sulit bagi kita untuk mengungkapkan keresahan, kemarahan, dendam, dan yang sejenisnya kepada objek-objek yang menjadi sumber rasa marah, maka muncullah dalam keinginan itu dalam bentuk mimpi. Analisis mimpi yang digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lainnya, sehingga aktivitas emosi yang lain sama sekali tidak sadar. Dengan metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkapkan pesan bawah sadar atau permasalahan yang terpendam, baik berupa hasrat, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan yang tidak disadari karena ditekan oleh seseorang. Ketika masalah-masalah alam bawah sadar ini telah berhasil diungkapkan, maka untuk penyelesaian selanjutnya akan lebih mudah diselesaikan. Hubungan teori mimpi dengan karya sastra. Freud menghubungkan karya sastra dengan mimpi. Sastra dan mimpi dianggap memberikan kepuasan secara tidak langsung. Mimpi seperti tulisan merupakan sistem tanda yang menunjukkan pada sesuatu yang berbeda, yaitu melalui tanda-tanda itu sendiri. Kebesaran penulisan dan hasil karyanya pada dasarnya terletak pada kualitas ketaksadaran tersebut. Karya seni seperti mimpi bukan terjemahan langsung realitas. Oleh karenanya, pemahaman terhadap ekosistensinya harus dilakukan melalui interpretasi. Perbedaan antara karya sastra dan mimpi adalah karya sastra terdiri dari atas bahasa yang bersifat linear, sedangkan mimpi terdiri dari tanda-tanda figuratif
yang tumpang tindih dan campur aduk. Mimpi dalam sastra adalah angan-angan yang halus. Figurasi. Seperti yang kita ketahui, Sigmund Freud membagi 4 proses mimpi, di mana salah satunya adalah figurasi. Bermimpi dalam psikologi merupakan suatu cara tertentu agar hasrat kita terwujud dalam bentuk nyata dan aktual. Proses mimpi dalam psikologi semacam ini disebut figurasi. Pikiran mimpi dalam psikologi yang kerap kali difigurasikan dalam bentuk gambar atau kata-kata. Analogi figurasi dalam seni paling jelas tampak dalam seni lukis atau seni rupa yang lain, tetapi dalam sastra pun banyak terkandung unsur figurasi. Contoh figurasi. Gambar di sini bisa diartikan dengan simbol-simbol, seperti di mana dia sedang bermimpi, apa yang dia impikan, bersama siapakah dia di dalam mimpi itu, dan terjadinya kejadian apa di dalam mimpi tersebut. Di mana yang dipengaruhi adanya alam bawah sadar, yang dalam mimpi itu dapat dijelaskan apakah hanya bunga tidur, terbawa suasana hati baik senang, sedih, maupun emosi, atau ada makna tersembunyi di balik terjadinya mimpi yang dialami tersebut. Kata-kata yang dimaksud, bagaimana ungkapan kita selama kita berada di dalam mimpi tersebut. Apakah kita berinteraksi baik selama di mimpi, di mana ketika sadar kita masih ingat bahwa, oh tadi saya mimpi ini. Dan jika dari ungkapan tidak terlalu baik, maka mimpi itu hanya bagian dari angin lalu yang sebagian ingat dan sebagian lagi lupa. Untuk agenda ketiga, yaitu sesi tanya jawab, akan kami lanjutkan di grup WhatsApp kelas. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan kalian di grup kelas tersebut. Terima kasih.